Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit tanad, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, beserta segenap ibu nyai, wa akhusu bidzikri wat tafdil, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Nur Hanan LC selaku ketua dan pimpinan Asosiasi Ma'had Ali se-Indonesia, dan juga beliau menjabat sebagai Mudir Ma'had Ali Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Penceramah orasi ilmiah pada wisuda ke-9 Ma'had Ali tahun ini, Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis, yang merupakan majelis masyayikh dari Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang beserta dosen ilmu ekonomi syariah di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, serta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, wabil khusus Nyai Hajah Latifah Wafi beserta segenap pimpinan Ma'had Ali, naib mudir, dan para dewan musyrifin dari semua marhalah, serta yang kami muliakan, marhaban bikudumikum segenap wali mahasantri, Bapak Ibu, serta segenap para wisudawan wisudawati yang insya Allah beberapa saat lagi akan dikukuhkan sebagai wisudawan Ma'had Ali Nurul Jadid. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Marilah sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita membacakan suratul Fatihah satu kali, yang pahalanya kita hadiahkan untuk para muassis, khususnya muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid beserta para almarhumin masyayikh kita dan almarhum Mudir Ma'had Ali Kiai Haji Muhammad Ramzi Al-Amiri, yang atas berkat jasa-jasa beliau-beliau semua kita hari ini bisa menikmati suasana pembelajaran di Ma'had Ali, dan Ma'had Ali bisa tetap berada bersama kita hari ini
ala hadina wa ala kulli amalin salih wa salihah bisiril Fatihah. Dalam kesempatan yang sangat mulia dan penuh barokah, kami berterima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini dengan penuh kelancaran, dan juga segenap partisipasi dari para panjenengan semua, para wali mahasantri yang jauh-jauh, mungkin ada yang dari luar Jawa Timur, rela meluangkan waktu, tenaga, dan dana untuk bisa tiba ke tempat ini tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat kepada panjenengan yang telah berjasa, telah membantu kami hingga detik ini kita bisa bersama-sama di sini. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas budi kebaikan panjenengan semua dengan sebaik-baiknya. Para sivitas akademika Ma'had Ali Nurul Jadid, dan saya tadi mohon maaf lupa menyebut pimpinan dari Ma'had Ali Zainul Hasan Ginggung yang juga hadir bersama kita, dan mungkin dari beberapa pimpinan Ma'had Ali, dari Ma'had Ali Nurul Qadim yang insya Allah mungkin di dalam perjalanan. Kami sangat menyambut rawuhnya para panjenengan. Tiada harapan kecuali doa dari para panjenengan semua untuk mahasantri-mahasantri kami, dengan harapan semoga ilmunya barokah dan manfaat. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Ma'had Ali Nurul Jadid bisa dipandang merupakan salah satu manifestasi dari cita-cita pendiri dan segenap pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid dari pertama kali berdirinya pondok pesantren ini sampai sekarang, yaitu antara lain melahirkan kader-kader para santri yang siap berjuang di tengah masyarakat, baik secara ilmu maupun secara amaliyah. Karena seperti dawuh yang sering dikutip dari guru kita, muassis Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Muhammad Zaini Mun'aim, beliau Allah yarham berpesan, beliau tidak rela jika melihat santrinya tidak berjuang di tengah masyarakat. Bahkan disebutkan au kama qol, jika santri tidak berjuang maka dia bermaksiat. Tentu perjuangan ini bisa diterjemahkan dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu perjuangan untuk melestarikan ajaran para pendahulu kita, para salafus saleh, para ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Dan di dalam konteks ini, Pondok Pesantren Nurul Jadid telah memiliki panca kesadaran dan trilogi santri yang merupakan pegangan kita di dalam setiap langkah kita berkhidmat untuk kepentingan santri serta umat Islam serta segenap warga masyarakat Pondok Pesantren Nurul Jadid, yaitu yang terangkum di dalam panca kesadaran dan trilogi santri. Panca kesadaran ini yang pertama adalah kesadaran beragama, al-wa'yud dini,
Yang kedua adalah kesadaran berilmu, al-wa'yul ilmi. Dan yang ketiga kesadaran bermasyarakat, al-wa'yul ijtima'i. Yang keempat kesadaran berbangsa dan bernegara, al-wa'yul hukumi wa sya'bi. Dan yang kelima adalah kesadaran berorganisasi, al-wa'yun nizami. Di mana Ma'had Ali Nurul Jadid bisa dibilang merupakan salah satu lembaga yang menjalankan misi al-wa'yud dini dan al-wa'yul ilmi. Bahwa di dalam beragama kita harus memiliki ilmu yang kokoh, karena tidak ada amal yang sah jika tidak disertai oleh ilmu yang benar. Di dalam berilmu kita juga harus beragama, karena ilmu tanpa agama bisa membuat orang itu melampaui batas. Namun di sisi itu, di selain itu, di dalam Ma'had Ali sendiri kita juga banyak memperoleh hal-hal yang lain seperti kemampuan berorganisasi. Karena acara seperti pagi hari ini tidak bisa terlaksana tanpa organisasi yang baik, tanpa koordinasi dan kerjasama yang baik. Begitu juga kesadaran-kesadaran seperti berbangsa dan bernegara. Ini tahun ini cukup padat kegiatan di Ma'had Ali yang kami bisa laporkan kepada pimpinan Amali, Pak Kiai Nur Hanan, Kapunten Yai. Ini seperti ini yang bisa kami sementara haturkan. Antara lain kemarin kita mengadakan event nasional di mana seluruh mahasantri dari Ma'had Ali se-Indonesia mengirimkan perwakilan datang ke sini dalam rangka berta'aruf pemikiran, bersilaturahim pemikiran, silatul afkar, menyajikan pemikiran-pemikiran kaum mahasantri dalam acara Muktamar Pemikiran Mahasantri se-Indonesia. Ya. Ini merupakan sebenarnya satu sumbangan kami untuk bangsa dan negara kita. Bagaimana kita memikirkan situasi umat Islam, situasi negara Indonesia, situasi umat Islam di dunia bahkan. Di mana sekarang acara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mencanangkan adanya gerakan pemikiran untuk fikih peradaban misalnya. Bahwa kita itu tidak hanya berpikir tentang lingkungan kita yang terdekat, tetangga kita, tetapi juga dunia secara umum. Karena kalau dunia kita sedang tidak aman, Indonesia juga bisa ikut tidak aman, dan kalau Indonesia tidak aman maka tidak akan ada rakyat yang aman sekaligus juga untuk belajar dengan baik. Maka kontribusi kita adalah satu kontribusi keilmuan yang semoga bisa terus ditindaklanjuti di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ada trilogi santri juga yang perlu saya selalu ingatkan dan selalu saya sampaikan. Dan ini juga adalah acuan kita di dalam Ma'had Ali, yaitu saya mohon maaf kalau lupa, mohon diingatkan. Jadi ada 3 poin dari trilogi santri, yaitu al-ihtimam bil furudil ainiyah. Artinya komitmen, peduli melaksanakan hal-hal yang difarduhkan oleh agama. Dan yang kedua adalah al-ihtimam bitarki dzunub la siyama al-kabair. Ini versi yang lengkap. Saya mendapat ini langsung dari dawuhnya pengasuh, bahwa yang lengkap bukan seperti yang tertulis selama ini, tapi al-ihtimam bitarki dzunub la siyama al-kabair. Artinya peduli untuk meninggalkan, menjauhi dosa-dosa. Terutama, terlebih-lebih adalah dosa besar. Dan yang ketiga adalah
husnul adab ma'allah wa ma'al khalqih. Artinya berbudi akhlak yang baik kepada Allah dan kepada para makhluk, sesama makhluk dan hamba-hamba Allah yang lain. Ini bisa dibilang merupakan kristalisasi, intisari dari pemikiran-pemikiran al-ara' manhaj dari para masyayikh kita di Pondok Pesantren Jadid yang tentunya wajib kita sebagai sivitas akademika Ma'had Ali untuk selalu jalankan secara istiqomah di dalam kegiatan kita. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam perjalanan selama 1 tahun ini dari 2022 hingga 2023 hari ini, Ma'had Ali telah mampu semata-mata karunia ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala meluluskan sejumlah mahasantri dari berbagai program, yaitu data yang masuk kepada kami dari program tamhidiyah atau program intensif pendalaman kitab selama 1 tahun. Ada 25 mahasantri yang hari ini akan diwisuda. Di program i'dadiyah atau angkatan atau semester 1 dan 2 ya, dari Ma'had Ali, yaitu tahun pertama di Ma'had Ali, 37 mahasantri. Dan di program kelulusan dari marhalah ula yang setingkat dengan strata 1 ada 30 mahasantri. Dan tadi telah disebutkan juga sejumlah mahasantri yang telah berhasil di-i'lan atau diuji kemampuannya secara demonstratif di hadapan para audien. Dan mohon doanya juga khususnya kepada para masyayikh, khususnya kepada para masyayikh dan pimpinan Ma'had Ali. Insyaallah dalam beberapa bulan lagi akan ada permulaan kelas perdana marhalah tsaniyah atau setingkat dengan M2, S2 strata 2 Ma'had Ali, yang insyaallah mengambil kekhususan di bidang kajian istinbatul ahkam ala al-madzahibil arba'ah. Jadi kajian fikih dengan lebih memperkenalkan istinbatul ahkam atau penarikan hukum dari 4 mazhab. Jadi ada pengenalan, tapi tidak bisa dibilang sudah tuntas 4 mazhab, tapi baru pengenalan. Jadi kita membuat distingsi bahwa untuk marhalah ula, marhalah 1, pendalaman difokuskan pada fikih ala mazhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun untuk M2 difokuskan pada mazhab Asy-Syafi'i dan beberapa pengenalan terhadap istinbatul ahkam dari mazhab-mazhab yang lain, baik secara usul fikih, qawaid fikih maupun fikih sendiri. Ya, mohon doanya. Dan secara umum perlu kami sampaikan juga kepada segenap para wali mahasantri yang hadir bahwa jenjang pendidikan Ma'had Ali dari periode tahun kemarin ini mengalami beberapa penyesuaian. Pertama adalah tamhidiyah ya, 1 tahun. Ini jika lancar. Karena ada beberapa mahasantri yang bisa mengulang sampai 2 tahun. Mungkin karena dari saking kerasannya di asrama Ma'had Ali. Entah ada apanya, saya tidak tahu deh. Ini tamhidiyah 1 tahun. Kemudian Ma'had Ali itu dijalani 3 tahun saja. Jadi 3 tahun. Termasuk juga dengan i'dadiyahnya. Jadi Ma'had Alinya 3 tahun. Total dengan tamhidiyah adalah 4 tahun. Lalu setelah itu
Jika lulus maka mulai masuk wisuda, dan pasca wisuda dia tidak boleh berhenti atau pulang. Wajib menjalani masa pengabdian lagi 1 tahun sebagai guru abdi. 1 tahun ini berarti total 5 tahun masa kalau lancar-lancar saja. Ya. Yang tidak lancar doakan semoga lancar. Saya husnudzon Bapak Ibu, kalau ada mahasantri tidak kunjung naik kelas, itu kemungkinan karena sering ngaji di Astah itu. Ya, dari saking seringnya ngaji di Astah, ya sampai lupa pelajarannya di mana. Insya Allah punya kelebihan tersendiri, tapi tentunya jangan sampai menjadi mahasiswa abadi. Ya. Jadi kami mohon pengertiannya khususnya kepada para wali ya, para wali mahasantri. Selama masa studi tersebut mohon putra-putrinya, mohon sekali kami sebagai perwakilan dari pimpinan Mahat Ali yang diamanahi, mohon jangan dijemput atau dipamitkan dulu. Maksud saya dipamitkan untuk berhenti sebelum selesai masa studinya. Mohon bersabar menunggu sampai tuntas masa studinya. Apalagi keburu dinikahkan. Nah, ini mohon sekali karena untuk M1 kami masih tidak mentoleransi adanya mahasantri yang menikah. Mohon maaf ya. Kalau sudah M2, M3 mau MM yang lain monggo. Tapi intinya kami mohon pengertiannya kepada para wali mahasantri karena ada kasus memang 1-2 wali mahasantri yang memohon izin kepada kami untuk mempamitkan putranya dan kami sangat keberatan. Nah begitu juga sampai selesai masa pengabdian mohon tidak diboyong dulu putra-putrinya. Biarkan dia tuntas dulu masa pengabdiannya. Syukur-syukur kalau ada mahasantri datang kepada kami, Pak Kiai, Mas Wayat, saya pamit, ini anak saya, tolong saya mau titipkan lagi di sini. Saya mau tambah lagi masa pengabdiannya jadi 3 tahun lagi gitu. Karena yang wajib memang 1 tahun. Tapi 1 tahun ini mohon jangan dihitung. Ini sudah bulan apa? Wah ini sudah waktunya dijemput. Ini jujur kami tersiksa. Karena kami itu melepas mahasantri itu ya seperti melepas anak sendiri. Bagaimana rasanya? Ya, agak lebay dikit ya. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian jangan buru-buru punya planning harus begini. Mahasantri itu mohon maaf tidak sama dengan mahasiswa yang lain. Semakin lama mengabdi itu semakin baik. Ya. Ya. Jadi siapa tahu ada yang mau mewakufkan putranya. Ya. Kami sangat senang. Jujur ini adalah pesan dari Mutir ini dulu. Pesan dari beliau-beliau. Kalau bisa jangan dikasih izin sebelum tuntas. Dan ada 2 hal yang kami pertimbangkan. Pertama, kematangan ilmu. Bagi kami mahasantri tidak cukup hanya bisa baca kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Itu adalah kemampuan yang wajib dimiliki. Namun yang paling penting adalah kemampuan dia untuk menyikapi persoalan dengan baik, dengan tafaqquh fiddin itu. Nah, yang kedua adalah kematangan rohaninya. Secara spiritual, secara rohani sudah matang apa enggak gitu. Nah, ini yang mungkin lebih sulit untuk diketahui. Karena apa? Mungkin keistiqomahannya dalam ibadah, keistiqomahannya di dalam mengabdi ya. Ini akan teruji seiring waktu jika masa khidmahnya lebih panjang. Ya. Ya. Semoga ya. Semoga ada para wali santri yang wali mahasantri yang bersedia melakukan hal itu kepada kami. Kami akan dengan sangat senang, bahkan insya Allah akan kami carikan jodoh Bapak Ibu ya. Kami carikan jodoh insya Allah. Tapi ini di luar kontrak ini. Baik, sedikit sebagai penutup ada satu pesan kami untuk para mahasantri yang di wisuda.
sebagai Anda sebagai orang yang telah membuktikan mampu sesuai dengan kualifikasi dari lembaga yaitu Ma'had Ali Nurul Jatid. Pesan kami dari pimpinan Ma'had Ali hanya mengingatkan satu makalah yang sangat indah, yang sangat berkesan dari seorang sahabat besar Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Waktu beliau memberi nasihat kepada kaum muda dari para tabi'in. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar itu kalau tidak salah ya, memberikan pesan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Artinya jadilah orang yang alim, yang punya fikih sebelum kalian itu jadi tokoh masyarakat. Sebelum kalian itu jadi idola, jadi selebgram, jadi da'i, jadi mubaligh atau jadi siapapun yang kiranya nanti terpandang di tengah masyarakat. Karena salah satu bencana agama adalah ketika banyak orang lebih dulu populer sebelum dia matang di dalam keilmuan. Dan ada keterangan bahwa Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdillah Al-Bukhari menambahkan wa ba'da an tusawwatu. Dan setelah kalian ditokohkan. Artinya fikih, belajar, bertafakuh fiddin, ngaji, mendalami ilmu-ilmu agama itu adalah tugas abadi seorang mahasantri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon doanya kepada segenap para hadirin, wabil khusus para masyayikh dan para wali mahasantri agar kegiatan Ma'had Ali ke depannya semakin baik. Dan kami mohon doanya juga semoga pembangunan sarana, prasarana, pengembangan, perluasan, khususnya kantor, asrama dan ruang kelas Ma'had Ali ini segera terlaksana. Semoga kita memiliki sarana dan prasarana yang jauh lebih baik ke depannya. Dan alhamdulillah satu tahun ini alhamdulillah sudah istiqomah. Setidaknya Ma'had Ali itu melalui media center Ma'had Ali melahirkan konten-konten YouTube. Jadi bisa nanti mudah-mudahan ada fuqaha YouTuber. Nah, ini akan semakin mewarnai dunia masyarakat kita khususnya di Indonesia untuk kita lebih banyak memberi manfaat kepada masyarakat luas khususnya. Dan yang terakhir ya kita mohon doa, kita berdoa semoga acara kegiatan pada pagi hari ini berlangsung lancar dan kepulangan para wali mahasantri ke rumah masing-masing juga diberi kemudahan dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sedikit kami sampaikan dalam kesempatan ini. Adanallahu yakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.